percaya kepada Tuhan bahwa Engkau sumber pemulihan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Malam ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa persembahan kami, hidup kami yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan hadirat-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Engkau malam ini berkenan berbicara bagi setiap kami umat-Mu yang mau sungguh-sungguh mencari rencana dan kehendak-Mu di balik semua yang terjadi hari-hari ini, bahwa kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Iya, saudara yang terkasih, saya percaya malam hari ini apapun keadaan kita, biar kita tetap mau tenang dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Malam hari ini firman Tuhan terambil, saudara, ya apa yang Tuhan taruh di hati saya, terambil dari Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya 30 ayat yang ke-15 ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata di sana begini saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan di sana berkata, ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15, saudara. Ya, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saudara, firman ini datang bagi setiap kita. Ini juga yang Tuhan ucapkan buat Yehuda pada waktu itu saudara, karena pada waktu itu mereka itu dikejar dan dikepung oleh bangsa Asyur, dan mereka itu berpikir bahwa yang dapat menolong mereka itu adalah Mesir, Raja Mesir. Mereka mengandalkan saudara bangsa Mesir yang akan menolong mereka dari tangan Asyur yang akan mengepung dan membunuh mereka, kematian di depan mata mereka ya. Dan mereka berpikir bahwa ya mereka tidak mencari Tuhan, tapi mereka berpikir bahwa Asyur, Raja Mesir yang akan menolong mereka. Lalu Tuhan berkata kepada bangsa itu, kalian bangsa yang buta, ya bangsa yang tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan dan tidak meminta pertolongan Tuhan. Lalu ayat ini datang kepada mereka, firman Tuhan berkata kepada mereka, ya sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya terus menyerukan apa yang terjadi ini adalah rencana Tuhan supaya kita bertobat, supaya bangsa-bangsa bertobat, umat Tuhan bertobat, gereja Tuhan bertobat, hamba-hamba Tuhan bertobat, jemaat bertobat. Mari kita serukan pertobatan massal. Sekarang kita terus berdoa supaya jangan ada kematian massal, tetapi yang ada adalah pertobatan massal. Dan saya mulai melihat saudara, tadi saya dikirimi beberapa video, ya mereka beberapa subscriber yang kirim video, mereka bilang, Ibu, doa kita sudah dijawab. Terjadi pertobatan massal di Portugal. Ya, orang-orang mulai berlutut menangis mencari Tuhan di tengah kota. Orang-orang kemudian berlutut menyembah Tuhan dan merasa bahwa hidup mereka itu tidak ada apa-apanya dan mereka tidak bisa pegang kendali, bahkan mengendalikan apapun. Saudara, hari ini biar kita mau sama-sama mengerti hati Tuhan. Ini juga yang terjadi kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Tuhan berkata kepada mereka bahwa beginilah firman Tuhan, jika engkau tinggal diam di dalam, ya, ayat yang ke-15 ya, Yesaya 30. Begini firman Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Hari ini kita semua sudah tinggal diam di rumah ya, karena kita semua lagi disuruh berdiam di rumah, kita berdiam. Tetapi untuk apa kita berdiam? Satu tujuan Tuhan adalah untuk bertobat.
Hari-hari ini saya berdoa supaya terjadi pemulihan keluarga. Saudara yang rindu ada mesbah keluarga, makanya setiap malam saudara saya adakan live ini. Ya ini sebenarnya mesbah keluarga kita sendiri. Kita juga setiap malam berdoa, saya, suami dan anak-anak. Tapi karena saya pengen, ada beberapa yang minta, Ibu kuatkan kami Bu, lewat firman Tuhan, kuatkan kami lewat pujian penyembahan. Jadi hari ini ya saya memutuskan untuk setiap malam kami live. Ini sebenarnya adalah mesbah doa kami ya keluarga di rumah. Jadi saudara, mari Tuhan mau di saat-saat ini kita berdiam untuk apa? Ya untuk bertobat ya, bertobat, dan dalam bertobat dan tinggal diam dan percaya maka kamu akan diselamatkan. Lalu di sana juga dikatakan begini, sebab dengan apa? Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Malam ini saya kasih tema yaitu tentang tenang. Saudara, lawan kata dari tenang itu ya adalah tidak takut ya, samaan kata arti dari tenang itu adalah apa? Tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak kacau ya, tetapi sungguh-sungguh tenang ya, percaya ya. Tetapi lawan dari kata tenang itu adalah kacau, gelisah, ketakutan ya. Alkitab berkata di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa kita perlu tenang hari-hari ini? Supaya kita kuat saudara. Karena orang yang tidak tenang itu tidak kuat dan mereka tidak bisa berperang. Saudara, ketenangan yang sejati itu seperti apa? Saya waktu itu pernah mengalami saudara, ketika saya dan suami mau pelayanan ke Solo. Lalu saya sudah melihat pada waktu itu saudara, di bandara itu langitnya gelap sekali. Yaitu jam 3 sore kami mau terbang ke Solo. Saya lihat mendung tebal sekali, hitam langit itu. Ya, lalu saya sempat bertanya kepada suami saya, aduh ya ini pesawatnya nekat nggak terbang ya. Tapi akhirnya kita dipanggil masuk ke pesawat. Saya sudah melihat itu awan yang hitam di atas bandara, saudara. Lalu akhirnya kami naik. Waktu mulai naik, saya melihat awan yang hitam itu mulai deg-degan di hati saya, gitu ya. Karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, jadi saya waktu itu, saudara, melihat, aduh ini awan gelap ya, masa dia paksa naik ya. Lalu akhirnya pas kita dipanggil naik ke pesawat, dan akhirnya pesawat bersiap untuk take off, saudara. Ya, dan benar saja itu jam 3 sore saudara. Ya, begitu pesawat itu take off saudara, kami meninggalkan landasan dan mulai masuk pada lapisan awan yang pertama, itu awan hitam. Ya, dan saya begitu kaget saudara ketika kita masuk menembusi awan hitam itu. Saudara bayangkan itu jam 3 sore, tiba-tiba masuk dalam awan itu gelap gulita, sama sekali nggak ada cahaya, itu seperti malam. Ya, saya baru merasakan itu saudara. Tiba-tiba pesawat itu bergoncang saudara. Ya itu keras sekali sampai pintu antara pilot dan penumpang ya di dalam pesawat itu kebuka. Di situ semua orang sudah berdoa, berteriak menurut kepercayaannya masing-masing saudara. Ya, kami seperti naik truk ya. Itu rasanya seperti naik truk yang dilewati gunung batu begitu saudara. Aduh, di situ saya ketakutan luar biasa. Ya, kenapa? Karena ya saya berpikir, aduh ini kalau terjadi apa-apa anak-anak saya masih kecil, siapa yang urus mereka gitu saudara ya. Saya dengar orang mulai berteriak nama Tuhan mereka, mulai berdoa kepada nama Tuhan mereka. Ya, dan itu lama saudara. Ya, bukan hanya 5 menit ya, lama kita masuk di dalam awan itu. Akhirnya saudara, ketika saya tambah ketakutan semakin apa, itu sampai pramugarinya semua sudah duduk di bawah, semua sudah berdoa saudara. Ya, salah satu pramugarinya itu lagi jalan, dia jatuh di samping saya, lalu saya berpegangan tangan dengan dia saudara. Ya, ketika lagi jatuh itu ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika semua orang mulai berteriak ya, Roh Kudus itu memberikan satu ketenangan di hati saya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya itu, dia cuma bilang begini, ketenangan yang sejati itu ada di tengah badai. Ya, ketenangan yang sejati itu ada di tengah badai. Kalau orang itu merasa tenang ketika semuanya keadaan baik, semuanya tidak ada apa-apa lalu tenang, itu biasa, itu bukan ketenangan.
Tetapi ketenangan yang sejati itu ketika kita ada di tengah badai, tapi kita tetap percaya, kita tidak tergoyahkan dan hati kita tetap tenang, itulah ketenangan sejati. Tiba-tiba saudara, di balik orang semua masih berteriak, saya mulai merasa, oh ya Tuhan, ya ketika saya tenang di dalam badai, itulah ketenangan sejati. Lalu apa yang saya lakukan saudara? Ketika orang mulai ketakutan, saya bernyanyi. Ya, pesawat itu terus bergoncang, saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Semakin bergoncang pesawat itu, semakin saya naikkan pujian. Semakin bergoncang saudara, semakin saya nyanyi lebih kencang lagi. Semakin saya naikkan pujian pada Tuhan, di situ saya merasakan ada ketenangan. Apalagi ketika pujian itu berkata, ya, Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berbisik, bukankah dia Tuhan, Raja atas semesta? Kenapa engkau takut? Dia yang berkuasa memegang kendali. Kalau hari ini belum saatnya engkau berpulang, ya maka pesawat ini akan aman. Tetapi kalau sudah waktunya, maka bersiaplah. Saya mulai menyerah kepada Tuhan. Ada damai, ada ketenangan yang luar biasa di hati. Saya terus naikkan pujian. Tiba-tiba pesawat itu keluar dari awan yang hitam itu saudara. Lalu terang benderang, matahari cerah, dan tidak ada goncangan sama sekali. Dan terlihat semua orang mulai lega dan tenang. Tapi saya sudah tenang ketika ada dalam badai. Lalu ketika pesawat itu landing saudara, ada seorang ibu yang bertanya kepada saya ketika ada di toilet, ya. Lalu saya nyanyi, sambil nyanyi-nyanyi di toilet, saya tetap nyanyikan lagu itu. Lalu ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, ibu tadi yang di pesawat nyanyi. Saya bilang, iya. Aneh loh, orang semua ketakutan berteriak, kenapa ibu nyanyi? Ya, saya bilang, karena ketenangan sejati itu adanya di tengah badai. Saudara, mungkin hari-hari ini kita semua sedang dalam kecemasan yang luar biasa. Kita semua sedang ada dalam kekalutan, bukan cuma kita, seluruh bangsa. Semua orang sedang ada dalam kekalutan yang begitu luar biasa. Kenapa? Melihat korban jiwa. Bahkan ada rasa was-was mungkin dalam hati kita yang bertanya, mungkin sebentar lagi aku yang akan menjadi korban. Mungkin sebentar lagi, bahkan kita tidak tahu setelah virus ini bagaimana keadaan ekonomi ke depan. Ada banyak yang sudah mulai kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan berkata, di dalam badai ada ketenangan di dalam Tuhan. Karena ketenangan yang sejati itu ada di tengah-tengah badai. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Saudara, hanya orang yang tenang yang akan beroleh kekuatan. Selama engkau tidak tenang, engkau tidak akan merasa kuat, engkau lemah ketika engkau takut. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Tapi kita mau berkata, aku tenang bersama Tuhan. Saya hari-hari ini merasa bersuka cita menerima banyak WA yang masuk. Ada yang berkata, Ibu, terima kasih buat acara doa yang Ibu lakukan setiap malam, beberapa malam ini. Saya tadinya nggak bisa tidur, Bu. Ya, ketakutan, memikirkan virus ini, memikirkan apa yang terjadi. Tapi sejak saya ikut beberapa malam ini acara mesbah doa, saya tidur nyenyak, Bu. Ya, saya bilang, karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Ada seorang juga yang berkata, Ibu, ketika saya menyaksikan acara doa pujian dan penyembahan, saya dipenuhi Roh Kudus di kamar saya. Saya mengalami lawatan Tuhan. Ada orang-orang yang WA ke saya, Ibu terima kasih karena corona ini Ibu. Suami saya sekarang berbalik. Dia tidak lagi berselingkuh, tapi kami tiap hari ada mesbah doa dan kami terus mengikuti channel Ibu. Saudara, saya percaya ini yang menyenangkan hati Tuhan. Di balik setiap peristiwa itu selalu ada hikmah.
Karena saya mau bilang malam ini, ya, dengan bertobat dan tinggal diam, dan di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Biar malam ini kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya cuma mau bilang buat saudara semua, buat subscriber saya di mana saja berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin saudara berkata, engkau lemah. Saya lemah, Ibu. Saya tidak kuat. Kita sama-sama manusia biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang hidup, tidak perlu takut. Ya, apalagi orang-orang yang kemudian membagikan broadcast kepada saya, Bu, tentang antikris. Apakah ini benar akan terjadi, Bu? Ya, saya berkata semua akan terjadi. Apa yang tertulis di firman Tuhan itu akan terjadi. Ini antikris, orang pakai microchip, apakah akan terjadi? Semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu pasti akan tergenapi. Tetapi Tuhan mau, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh beribadah kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan.